Kalau kita ingin mendapatkan syafaat, kalau kita ingin mendapatkan salah satu pertolongan dari Rasulullah SAW nanti, maka meskilah kita ini banyak-banyak salawat, terkhusus hari Jumat. Hari Jumat, kenapa? Karena Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam. Kalau kami dulu di pesantren, kata guru kami, kalau hari Kamis, Senin sampai Kamis itu sayurnya cuma ikan asin, hari Jumat itu harus berbeda dari hari-hari biasanya. Kenapa? Memuliakan hari. Kalau kita punya hari raya itu pada Idul Fitri dan Idul Adha, setahun sekali. Maka dalam satu minggu itu ada hari rayanya. Apa itu? Hari Jumat. Maka hadirin Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, yang ibu-ibu nih di rumah, ya, yang biasa hari Senin sampai Kamis ayam, berarti hari Jumat bedain. Apa Ustaz? Ayam pop. Sama aja ayam juga. Bedain. Supaya apa? Memuliakan hari Jumat. Lantas kalau sudah dimuliakan apa Ustaz? Akan datang keberkahan. Kita nih hidup mengundang berkah, cari berkah dan undang berkah itu. Saya cara mengundang berkah saya bagaimana? Cara mengundang berkah saya ketika saya dapat rezeki, ini saya undang guru-guru yang imam masjid, yang guru masjid, yang ustaz, yuk kita ke rumah makan. Contoh bebek goreng. Contoh di sini ustaz diajak bebek goreng. Kenapa ustaz? Saya mengundang keberkahan Allah itu dengan datang memberi kepada orang-orang yang baik. Jadi itu berkat Allah SWT, maka sering-seringlah bersolawat. InsyaAllah mudah-mudahan nanti di hari kiamat, saat Nabi Adam tak mampu memberikan kita pertolongan, saat Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi yang lain tak bisa memberikan syafaat karena mereka tak berhak memberikan syafaat, karena yang berhak memberikan syafaat adalah Rasulullah. Maka hadirin bagi Allah SWT, biasa di mana-mana saya mulai kajian itu saya ajak sholawatan sebentar supaya berkah. Mari sebentar kita sholawat badar saja. Mudah-mudahan kita yang hadir pagi hari ini dihindarkan dari segala macam bentuk bahaya, dihindarkan dari COVID, dihindarkan dari segala macam musibah. Salatullah banyaknya keistimewaan, banyaknya fadilah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu, mereka akan datang meski
itu pun sakit. Baik, saya sampaikan pertama hadis Nabi dalam kitab Lughul Hadis karya Al-Hafiz Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Hafiz dalam ilmu hadis berbeda dalam orang yang hafiz Al-Quran. Kalau hafiz dalam ilmu hadis berarti dia hafal lebih dari 300.000 hadis. Ya, jadi Imam Abu Bakar Asy-Suyuti ini salah satu yang menjadi rujukan. Kalau mereka bermadzhab Syafi'i, mereka banyak merujuk kepada Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Jadi beliau ini hafal 300.000 hadis. Ya, jadi kalau menyalahkan hadisnya kita hafal sebiji pun lupa. Ya, hafal banyak. Ya. Hadis pertama dalam kitab ini tentang fadilah ilmu, fadilah keistimewaan ilmu itu. Kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud kepada Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud? Ustaz, dari kalangan sahabat. Kata Nabi, khudul Qur'ana bil arba'. Quran itu ambillah pemahamannya, ambillah Al-Quran itu dari 4 orang sahabat. Artinya 4 orang sahabat ini yang sangat mulia dan menguasai Al-Quran. Salah satunya siapa? Salah satunya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini ciri-ciri orangnya pendek, hitam, tapi kemana-mana beliau wangi sekali. Sahabat yang paling wangi salah satunya Asy'ab Rurih dalam kitab Tangkil Qaul sarahnya. Saya tahu sarahnya, saya bawa kitabnya Tangkil Qaul. Mensyarah kitab ini Syekh Nawawi Umar Al-Bantani, ulama dari Nusantara, ulama dari Indonesia. Imam Nawawi, Syekh Nawawi Umar Al-Bantani. Nah, beliau bilang apa? Asy'ab Rurih Ibnu Mas'ud ini wangi sekali. Makanya kalau kita masuk masjid itu sunnah wangi, Pak. Tapi bagi yang perempuan, dia pada hal tertentu saja, ya. Kalau dekat suami wangi, ya Bu. Kalau di kantor, ya standar lah. Ya nggak bau-bau juga. Kata Ustaz kemarin, nggak usah wangi-wangi. Memang bau betul. Baju 2 hari itu pakai kantor. Itu pasien yang mau diobat lari. Sembuh tiba-tiba, kenapa? Bau betul biru gitu. Nggak mungkin gitu. Jadi laki-laki sunnah pakai wangi-wangian. Kenapa Ustaz? Hidupnya akan indah kalau mencium yang wangi-wangi segar. Makanya di rumah sakit itu banyak hijau ya. Hijau itu warna sunnah. Nabi itu sunnah warna-warna hijau. Bahkan hijau itu menurut saya baca ilmu kesehatan juga, kalau salah itu dapat menyegarkan pandangan. Kira-kira yang mungkin pernah baca ya. Maka pulang dari sini boleh ganti cat warna rumah semua hijau. Hijau atau di sampingnya kuning ya, merah. Jadi kalau rumahnya kayak pelangi. Baik, dimuliakan Allah SWT. Ini satu pesan Nabi. Apa Ustaz? Nabi pesan kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan di majlis ilmi, engkau duduk 1 jam saja bertafakur, merenungi diri, merenungi kehidupan di majlis ilmi, majlis ilmu. Kalau syarahnya bukan majlis tapi halaqah. Jadi majlis sama halaqah itu sama saja. Nah, sama berkumpul. Orang-orang mau belajar duduk sebentar, duduk sejenak untuk belajar. La tamassu qalaman, tidak menyentuh pena. Artinya tak pegang pena. Kita tak ada pegang pena. Masuk kategori hadis. Nah, kalau tak menyentuh pena saja, lihat pahalanya nanti. La taktubu harfan, tidak menulis. Sudah tak memegang pena, tidak menulis. Khairul laka min atqi alfi raqabah, itu lebih baik dan bagimu daripada memerdekakan 1.000 orang budak. Ada 1.000 orang budak itu. Ya, kita punya uang untuk memerdekakan 1.000 orang budak. Berapa itu kalau dulu memerdekakan budak itu mahal-mahal di zaman-zaman para sahabat. Ya, salah satu yang dibebaskan oleh Abu Bakar itu ada Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Berapa kantong emas itu? Begitu memerdekakan budak itu. Ini kita kalau Anda punya uang dulu memerdekakan 1.000 orang budak, lebih baik lagi dulu majelis ilmu mendengarkan kajian daripada kita buang-buang untuk memerdekakan 1.000 orang budak. Masya Allah, ini pahalanya luar biasa. Dalam hadis lain, orang yang datang di majelis-majelis ilmu, ya, dari berangkat dia dari rumah, katakanlah dari kantornya ke masjid, maka setiap langkah kakinya akan mencatat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain dalam kitab Fawaid, Inna Allah Ta'ala yukafil rizqa li talibil ilmi. Allah mencukupkan rezeki orang-orang yang mau belajar dulu di majelis ilmu.
rezekinya? Mau? Kalau kawan yang bapak-bapak mau dimudahkan rezekinya? Rezeki ini bukan hanya uang, Ustaz. Rezeki ini ada banyak. Kawan yang baik, rezeki. Teman sekantor yang baik, rezeki. Coba punya teman sekantor di ruangan itu cuma berdua, ya. Tapi teman ini asik, menceritai kita. Ya, kalau jumpa dia sinis, kira-kira tenang tidak, Bu? Nyaman tidak? Datang mukanya cemberut, masuk kantor, sinis, lihat kita. Kira-kira nyaman tidak? Tidak. Kita tak nyaman. Saya aja tadi kalau datang kemari, ibu-ibu semua lihat saya. Kira-kira saya nyaman tidak? Ini apa masalah saya ini? Tidak nyaman. Kenapa, Ustaz? Begitulah salah satu rezeki itu jangan dipersempit. Maka rezeki itu ada banyak. Termasuk duduk di majelis ini rezeki, Pak. Jadi nikmat yang paling besar itu bukan hanya ketika kita menerima uang ratusan juta, tambah mobil, ya, plus istri cantik, anak soleh, bukan hanya itu saja. Tapi ketika hati kita mau sejenak bertafakur, duduk di majelis-majelis ilmu, insya Allah itu juga dari bagian daripada rezeki. Apalagi dapat tempat yang baik. Maka kalau kita hadir selalu di majelis ilmu, kemudian attitude kita di kantor baik, akhlak kita baik, yakin dan percayalah Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kadang kita yang tak minta untuk naik pangkat, kita tak minta untuk dinaikkan, tapi Allah naikkan kita. Kenapa, Ustaz? Allah janji tadi, yukafiru, Allah mencukupkan rezekinya sesuai dengan apa yang mereka buat. Jadi orang hari ini banyak dia pengen naik pangkat, pengen gaji besar, tapi perilakunya gitu-gitu aja. Tidak bisa. Itu namanya bullshit. Apa namanya, Bu? Bullshit itu artinya omong kosong. Tidak bisa. Ini harus selalu hadir di majelis ilmu, halaqah ilmu untuk mencari keberkahan itu di antaranya. Kenapa, Ustaz? Inilah salah satu yang disampaikan Nabi itu, bahwa jangan hanya mengejar dunia. Ini bagus nih, Tabrani. Ini akhirat nih. Ya, insya Allah tambah berkah nih. Rumah sakit Tabrani insya Allah tambah berkah. Ya, rumah sakit Tabrani lah. Ini saya sudah undang lagi nih. Namanya lupa. Tabrani lah. Oh, rumah sakit Profesor Tabrani. Ya, ini kalau senantiasa istiqomah ada majelis-majelis ilmu sampai bila-bila, sampai kapanpun, selama masih ada majelis ilmu, selama masih ada jamaah di sini, selama masih ada kebaikan akhirat di sini, insya Allah rumah sakit ini akan terus bertahan. Insya Allah, amin. Serius, kenapa, Ustaz? Ini salah satu cara mengundang keberkahan. Kira-kira kita mau tahu rumah sakit ini maju? Harus mau. Yang jawabnya mau tidak rumah sakit ini maju? Mau. Kenapa, Ustaz? Itu yang kita harapkan. Saya kebetulan dulu aktif di dunia trading. Alhamdulillah sudah keliling sedikit dari provinsi di Indonesia. Riau, Sumbar saya ke Jakarta, Jawa Barat, kemudian di Tangerang, di Banten. Habis itu saya dikirim lagi ke Sulawesi Selatan, Sinjai dan Taeng sampai ke kota Makassar. Kemudian sempat juga ke Papua Barat, ke Raja Ampat. Alhamdulillah. Sebelum sesama dulu saya dari berencana diberangkatkan oleh pimpinan dari Jakarta. Kemudian balik lagi ke Pekanbaru. 2018 ke Malaysia, sempat ke dakwah kepada anak-anak muda di sana. Dan satu, kami ditanamkan, jadi saya juga pernah jadi pimpinan organisasi sampai hari ini masih. Satu yang ditanamkan kepada saya, bahwa ketika engkau menggeluti sesuatu pekerjaan apapun, mau dia dokter, mau dia katakanlah dai, mau dia karyawan, kata guru saya satu, jadilah yang terbaik. Jadilah yang terbaik. Kalau kita rujuk kembali ke sejarah-sejarah Islam dulu, Muhammad Al-Fatih itu, Nabi dulu pernah bersabda akan ada nanti suatu pemimpin yang pemimpinnya sebaik-baik pemimpin, yang pasukannya sebaik-baik pasukan. Siapa itu?
setelah Nabi sabdakan itu, lahirlah seorang pemuda namanya Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantin usianya 21 tahun, 40 hari perang, hampir sempat terpojok mereka. Soalnya mereka punya kapal, laut tak bisa dilewati sebab laut dirantai oleh orang-orang Romawi pada saat itu. Lalu bagaimana saat kisahnya? Hanya ada satu lembah itu bisa dilewati secara akal. Kapal sebesar berapa diameter kapal itu, tak ada jalan lain. Kata Muhammad Al-Fatih, dorong kapal naik ke atas gunung. Masya Allah. Jadi mereka berjuang itu luar biasa. Ada yang mati. Itulah perjuangan. Kita mau cakap ada yang meninggal mungkin. Itulah perjuangan. Jadi ketika didorong lewat, alhamdulillah, ketika sholat subuh sebelum perang dimulai, Muhammad Al-Fatih menyampaikan satu pesan yang itu hari ini terikat di kepala saya. Apa itu? Harapan, cita-cita, semua keinginan hanya akan dapat dicapai dengan keyakinan dan iman. Jadi kalau kita nggak yakin, kira-kira ya rumah sakitnya kita aja kerja gaji pulang, ya gitu-gitu aja. Tapi kalau kita ingin Bismillah, kita bareng-bareng sama-sama, yuk di rumah sakit kita majuin menjadi rumah sakit terbaik nomor 1 di Riau. Bisa Ustaz? Sangat bisa, sangat bisa. Jadi memang kami selalu apapun yang sudah kami pegang harus jadi terbaik. Alhamdulillah hari ini saya diamanahkan jadi direktur kampus sementara di Jalan Kulim. Ada kampus baru, nama kampus Akademi Pariwisata Nusantara. Alhamdulillah yang banyak orang nggak masuk akal, memang hari ini sudah sekitar 30 orang yang masuk dan datang ke sana. Padahal orang udah mau kuliah. Gimana caranya? Karena memang ditanamkan ke kepala kami, yuk apapun yang kalian pegang harus jadi terbaik. Kenapa? Hidup muda cuma sekali. Kalau sudah tua, gerakannya sudah lambat. Kalau sudah tua kita nggak bisa lagi usaha kemari, laksanya, julia. Kenapa Ustaz? Masa muda adalah masa akselerasi, percepatan. Masa muda adalah masa di mana kita bisa berbuat. Masa muda ini adalah doa dari semua kebaikan adalah masa muda. Maka masa muda ini tak boleh santai. Masa muda tak boleh santai. Saya bilang sama istri, hari ini semua saya kerjakan. Alhamdulillah, karena saya dulu 6 tahun mondok di pesantren, harus dakwah tak boleh ditinggalkan. Kemudian ngurusi kampus juga. Kemudian saya aktif di dunia dakwah bintang 9. Saya aktif di semua kegiatan. Kenapa? Selagi masih muda. Jadi karyawan-karyawannya masih muda ini tenaga luar biasa, pikirannya luar biasa, ide-ide gagasan itu bagaimana caranya itu semua dituangkan dalam bentuk ide gagasan mau dituangkan praktek, insya Allah ini akan membuat kita menjadi yang terbaik. Nah, baik Bapak Ibu Allah SWT, kembali ke kajian kita tadi bahwa orang-orang yang hadir di majelis-majelis ilmu hadirlah selalu supaya apa? Mengundang keberkahan. Jadi kita ini hidup tak hanya dunia yang kita cari, tapi ada berkah daripada akhirat yang kita cari untuk mengingatkan kita bahwa kita akan mati dan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ini tema yang dibawa oleh kita tadi ya, ingin semangat mereka, semangat karyawan itu supaya semangat kerja. Saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantin usianya 21 tahun. Khalifah Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur usianya 23 tahun. Usamah panglima perang usianya 17 tahun. Nabi Daud menghancurkan Raja Talut usianya 10 tahun. Apa yang saya ingin sampaikan? Ternyata anak-anak muda dulu usianya mereka muda, sehingga mereka gunakan usia muda itu untuk berbuat dengan sebaik-baiknya. Yang jadi masalah hari ini Bapak Ibu Allah lihat di Indonesia ini usia 14 tahun apa Ustaz? Saya pernah baca buku, baca koran di daerah Amerika itu ada satu daerah provinsi di Amerika itu usia 14 tahun mencoba naik jadi gubernur. Usia 14 tahun dia daerah satu daerah di Amerika itu ingin jadi gubernur, Pak. Kira-kira gimana gilanya anak itu? Dia 14
Dan di sana memang dibolehkan juga. Menjadi masalah kita memang terbatas dengan usia juga di negeri ini. Sehingga ada saya satu baca memang yang disampaikan oleh Menteri Nadiem Makarim itu dulu. Satu yang saya rasa baik saya dengar itu bahwa kita ini sekali lagi akreditasi tidak menjamin mutu seseorang. Akreditasi itu tidak menjamin mutu seseorang. Jadi hari ini memang tidak peduli apapun sekolahnya, tidak peduli apapun kampusnya, kalau mereka bisa berikan yang terbaik, so kenapa tidak? Jadi hadirin Allah SWT menjadi masalah. Kalau 14 tahun di daerah Amerika mereka calon gubernur, coba kita bayangkan kalau di Indonesia ini 14 tahun masih ngapain? Main game online, Mobile Legends, apa lagi? 14 tahun di Indonesia itu beda 14 tahun sama orang-orang luar negeri. Jadi memang wajar sekali hari ini kita jauh ketinggalan. Bicara pendidikan untuk Sumatera dan Jawa itu pun jauh berbeda. Jawa itu memang tingkat, saya masuk di Jawa 2020 yang lalu, 2019, 2020 saya di Tangerang, Banten. Saya langsung turun ke lapangan, jumpa dengan banyak anak-anak muda, baru masuk ke SMA. Saya bandingkan saya di Riau, saya bandingkan saya di Sumbar, memang tingkat pendidikan wajar memang mungkin karena mereka di pusat ya, jadi memang lebih tersalurkan semuanya. Tapi kalau masalah kecerdasan memang orang Sumatera ini cerdas-cerdas ya. Masalah potong-memotong ya, sulap menyulap, sunat menyunat, Sumatera ini jago. Serius. Masalah itu semua jago. Beda Jawa, kalau di Jawa memang semangat mereka tinggi. Masalah cerdas, kalau cerdas banyak ulama-ulama kita cerdas. Sumatera Barat itu melahirkan banyak ulama-ulama cerdas. Salah satu yang mensyarah kitab Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud Sunan Abi Daud itu disyarah oleh beliau, namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Orang Padang, cerdas luar biasa. Tapi tak banyak, ada satu. Di Riau pun luar biasa, ada banyak orang-orang hebat. Jadi saya ingin sampaikan, kalaulah anak-anak muda dulu itu berjuang dengan jiwa raga mereka, maka kita pun perlu berjuang. Saya yakin harus ada motivasinya. Motivasinya apa Ustaz? Motivasinya selalu diajarkan oleh guru saya, keluarga. Hari ini yang punya anak yang masih 6 tahun, yang 3 tahun, coba ingat, bayangkan wajah mereka. Andai kita ini jadi orang yang katakanlah miskin betul, bagaimana nasib mereka 15-10 tahun yang akan datang. Maka itu yang membuat kita hari ini berjuang. Andai hari ini kita punya orang tua yang sudah mulai tua, ya, kita berjuang ya Allah sebelum mereka meninggal. Aku harus berjuang terus ya Allah. Tidak boleh mereka meninggal sebelum aku berjuang. Sedihnya luar biasa. Saya punya teman, dulu dia susah, dia berjuang terus, tapi ketika dia sudah kaya, ayah telah meninggal dunia, ibunya telah meninggal dunia, dia hanya bisa menangis di atas makam ayahnya. Ayah maafkan saya dulu tak berjuang dengan serius, saya dulu tak berjuang dengan sungguh-sungguh. Yang muda-muda juga berjuang dengan cara terbaik, ya, yang belum nikah berjuang terus supaya dapat jodoh terbaik. Rata-rata dan nikah yang baik. Jadi bapak yang pakai batik merah ini, aminnya kencang kali, amin. Dan nikah. Tapi pengen satu lagi, Pak. Tapi nggak apa-apa. Ya itu kalau sambung ada masalah, ibu ya. Ibu-ibu ini kami jadi masalah Ustaz. Ya. Ini memang ayat ini sering diplesetin sama kawan-kawan. Ya, kawan dan Ustaz juga. Sebenarnya tidak ada masalah, bercanda. Ya sunnah 2, sunnah 3. Ustaz, kalau mau jadi kiai tidak boleh 1 istri Ustaz, minimal 2. Dari mana pula syaratnya harus 2 ini? Itu buat kita bingung gitu ya. Jadi yang mudah-mudahan cepatlah nikah. Kenapa? Karena kiamat udah dekat. Ya, sayang nanti ya. Sampai Nabi 2 rakaat orang yang telah menikah itu lebih baik daripada 70 rakaat orang yang belum menikah. Ustaz, itu kalau belum menikah Ustaz, berarti 2 rakaat orang yang menikah, berarti istri 1 saja. 1, berarti kalau 2 Ustaz, berarti 140 ya. Boleh dicoba nampak. Ustaz, kami kalau Ustaz dicoba dulu baru kami ikuti gitu. Saya insya Allah hari ini masih 1. Insya Allah 1. Anak insya Allah disuruh nomor 2.
mudah-mudahan bisa jadi anak soleh dan soleha. Jadi saya rasa ini saja untuk Allah Taala. Saya simpulkan singkat saja. Pertama, selalulah hadir di majelis-majelis ilmu, halaqah ilmu. Untuk apa Ustaz? Mengundang keberkahan Allah. Jadi kita ini boleh cari dunia. Silakan kata Allah. La wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Carilah akhirat kata Allah. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan melupakan dunia, karena kita hidup di dunia. Jadi ada orang yang salah, teman-teman yang dia cari akhirat zikir terus. Itu salah juga. Ad-dunya darul amal. Dunia ini adalah tempat beramal, amal bekerja di dunia. Tapi ingat, kita akan mati. Seminggu itu ini benar nih, seminggu sekali. Ini seminggu sekali, sebulan sekali. Seminggu sekali. Alhamdulillah. Artinya seminggu sekali ada waktu kita 1 jam saja duduk di halaqah majelis ilmu untuk kembali menyegarkan batin, menyegarkan nurani. Kalau kita kembali ke ulama tasawuf dulu, 3 hari mereka tak dapat siraman rohani, hatinya mati. 3 hari tak dapat siraman rohani, hati itu mati. Makanya sering-sering, kalaupun tak ada ya di kantor ada ceramah YouTube saya masih dikit. YouTube saya namanya Bang Ustadz Official. Nanti boleh di-subscribe. Nah, kalau ceramah saya itu ini di sini aja yang lembut-lembut nampaknya karena karyawan. Kalau ceramah saya, kalau ada yang dengar itu memang ceramahnya mau perang aja. Saya pernah diundang diduetkan dengan Yahya Walodi di Masjid Dawah Lumbar. Pengurusnya memang tahu kalau waktu itu saya ngisi dulu ada di sana. Dia tahu yang satu frekuensi dengan Yahya Walodi itu saya. Jadi telepon saya khutbah Jumat, dia ngisi kajian pada Jumat. Habis saya Jumat dia bilang ini baru calon-calon singa. Jadi hari ini saya nggak jadi singa, ini bahaya kalau jadi singa lari semua. Ya karena karyawan itu butuh dibuat bersemangati. Jadi kalau menghantam ada pejabat di sana biasa saya hantam. Kemarin saya Jumat di Masjid Al-Rahman Rawang. Habis khutbah saya langsung dibilang sama pengurus, Ustaz udah ada jalan Idul Fitri padahal setahun lagi. Jadi kalau di sini loh, kalau YouTube saya itu terkejut orang lihat. Ya baik, saya rasa ini saja Ibu Allah SWT. Semangat halaqah ilmu selalu hadiri. Kemudian yang kedua, semangat karena masa muda adalah masa percepatan, masa muda adalah kekuatan. Kalau menurut dalam hadis tadi, sababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa. Kalau udah tua itu udah tak bisa lagi apa-apa, ya udah ingat mati istighfar. Ya. Kalau sudah tua, masa muda ini cepat semua. Baik, ini saja saya rasa Allah Taala. Ada cara lain langsung tutup ya. Baik, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kalau ada jarum yang patah, sebab ada yang patahin. Kalau ada kata yang salah, maka saya dan batin. Buat jam 2 sekian dulu.